Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah menciptakan ulat dan mengubahnya menjadi kupu-kupu. Meskipun kupu-kupu tidak disebutkan dalam Alkitab, siklus hidup kupu-kupu merupakan ilustrasi yang luar biasa tentang karya Yesus Kristus dalam merubah kehidupan orang berdosa menjadi kudus. Metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu memiliki kesamaan yang indah dengan transformasi seorang Kristen. Perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Kata transform atau merubah dalam bahasa Yunani adalah metamorpheo. Dari kata inilah istilah bahasa Inggris metamorphosis berasal, yang berarti perubahan total secara wujud seperti ulat menjadi kupu-kupu. Kata perubahan metamorpheo digunakan juga saat tubuh Yesus berubah dari manusia biasa menjadi sosok ilahi yang bercahaya dalam segala kemuliaannya. Di atas gunung disaksikan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kupu-kupu dan kebangkitan. Kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus sering diilustrasikan dengan metamorfosis yang dialami seekor ulat saat keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Ulat itu lenyap menjadi kepompong tampak mati, sebagaimana tubuh Tuhan Yesus yang tak bernyawa diturunkan dari salib dan ditempatkan di dalam makam. 3 hari kemudian manusia baru yang lebih indah muncul. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Simbolisme kebangkitan yang sama berlaku bagi orang-orang percaya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, tahap kepompong orang Kristen adalah ketika ia mati terhadap dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kupu-kupu dan perubahan. Ulat terlahir untuk merayap dan merangkak, tetapi terlahir kembali untuk terbang. Setelah meninggalkan kehidupan lamanya dan keluar dari kepompong, kupu-kupu mengalami dunia dari sudut pandang yang baru dan lebih tinggi. Demikian pula ketika orang percaya dilahirkan kembali dalam hidup yang baru di dalam Kristus, mereka melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ulat memakan tumbuhan mati dan membusuk di dunia sekitar mereka. Jiwa yang belum lahir baru juga demikian, memakan racun dosa mematikan. Namun orang percaya yang lahir baru menempelkan diri kepada Yesus Kristus, sumber kehidupan yang sejati. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kupu-kupu mengisap nektar manis dari tumbuhan dan bunga. Begitu orang percaya merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu baik, mereka mulai memakan firman Tuhan dan dikuatkan olehnya. Di dalam Kristus mereka berubah menjadi hidup dan bebas secara rohani, sebagaimana yang Allah kehendaki bagi mereka. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Di saat kita percaya sama Yesus dan duduk seperti Maria di kaki Yesus mendengarkan firman-Nya, perubahan akan terjadi pada kita. Perubahan seperti ulat menjadi kupu-kupu, mengangkat orang percaya keluar dari jalan dunia yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."